Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Generasi hebat, generasi bermartabat. Pastinya baik, baik, dan baik. Oke, pertemuan hari ini Pak Guru akan membahas tentang yang namanya adalah gambar poster atau poster. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga nanti yang kita dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anak semuanya, apakah kalian sudah tahu apa itu yang disebut dengan poster atau gambar poster? Kalau belum tahu, mari kita bahas bersama-sama. Poster atau gambar poster adalah lembaran pengumuman atau iklan yang dipasang di tempat umum yang biasanya disertai dengan gambar. Ya, lembaran pengumuman iklan yang dipasang di tempat umum yang biasanya disertai oleh gambar. Coba kita membayangkan, apakah kita pernah melihat seperti itu? Tidak. Pastinya kalau Anda perhatian pasti akan pernah melihatnya. Maka itu yang disebut dengan namanya adalah poster. Artinya di sini adalah poster adalah sebuah lembaran, sebuah tulisan yang disertai gambar yang ditempel, biasanya ditempel di dinding atau di tempat manapun, atau juga kadang-kadang ditaruh di tempat-tempat yang katakanlah bisa untuk dilihat oleh orang. Maka itu disebut dengan namanya adalah poster atau gambar poster. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum yang berupa pengumuman atau iklan dengan tulisan dan gambar yang mencolok. Di sini adalah tulisan dan gambar. Kuncinya adalah tulisan dan gambar yang mencolok. Kenapa yang mencolok? Itu adalah karena untuk menarik supaya orang memperhatikan apa yang tertulis atau ya apa yang tergambar di situ. Lanjut. Maka dapat disimpulkan bahwa poster adalah plakat atau media promosi yang berfungsi untuk menginformasikan sesuatu yang bersifat komersial kepada masyarakat luas, yang dilengkapi dengan gambar-gambar yang menarik dan menggunakan bahasa yang komunikatif. Pesan-pesan itu berisi adalah himbauan, ajakan, penawaran, dan lain-lainnya. Ada pertanyaan, Pak, apa bedanya dengan selebaran? Biasanya kalau selebaran itu tidak disertai oleh yang namanya gambar dan itu tidak ditempel. Tapi kalau disertai gambar kemudian ditempel, itu disebut namanya adalah poster. Maka di sini adalah pemasangan poster biasanya ditempatkan di tempat umum. Di tempat umum seperti terminal, stasiun, pasar, rumah sakit. Artinya tempat-tempat yang katakanlah banyak dikunjungi oleh masyarakat. Ya, kemudian ditempelkan di dinding, di tembok ataupun dimanapun, yang mana di sini bisa untuk dilihat oleh orang, atau juga dipasang di pinggir-pinggir jalan. Biasanya kita lihat di pinggir jalan ada toko, kemudian ada tembok ataupun apa, kemudian ada tempelan tulisan yang kemudian ada gambarnya. Itu adalah yang disebut dengan namanya adalah poster. Ya, mengerti semuanya? Pasti mengerti. Ya. Tujuan daripada orang itu memasang poster untuk apa? Agar sesuatu yang ada dalam poster itu, sesuatu itu adalah maksud dari poster itu untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum. Di sini adalah menjadikan masyarakat itu untuk tertarik apa? Tertarik nanti memakai, membeli, mengikuti apa yang ada dalam poster itu, ajakan-ajakan
apa yang dalam poster itu, himbauan-himbauan apa yang ada dalam poster tersebut. Ya. Jadi poster itu sebenarnya adalah pengumuman, ajakan dan sebagainya, tapi bukan hanya tulisan, tapi ada yang namanya adalah gambar. Maka untuk itu ada tulisan juga ada gambar, ya. Maka tulisannya itu harus bagaimana atau bahasanya bagaimana? Maka bahasa poster yang pertama adalah harus singkat. Artinya singkat ini tidak banyak kata-kata. Sedikit kata tapi artinya sudah jelas. Yang kedua adalah jelas. Saya bilang tadi adalah jelas, itu apa? Jelas maksud dan tujuannya. Efektif artinya apa? Tidak bertele-tele juga. Yang keempat adalah mudah untuk dimengerti. Mudah dimengerti atau apa? Maksud dan tujuannya, bahasanya mudah dimengerti, gambarnya juga mudah dimengerti. Dan yang paling utama adalah menarik untuk orang mau untuk membaca, menarik orang untuk mau memperhatikan. Ya. Maka di sini tujuan daripada poster itu adalah tadi menyampaikan informasi. Ketika informasi itu orang mau untuk mendengar, mau orang untuk membaca, itu adalah poster yang luar biasa. Maka untuk katakanlah poster yang baik itu ada syaratnya. Syarat-syarat pembuatan poster yang pertama adalah ukuran disesuaikan dengan target pembaca. Kalau katakanlah targetnya adalah pengguna jalan, maka tulisannya harus besar, tulisannya harus menarik supaya apa? Orang ketika agak jauh daripada kita memasang poster itu, maka orang sudah perhatian ada tulisan apa, ada gambar apa itu. Yang kedua adalah kombinasi dalam bentuk gambar. Artinya apa? Antara gambar dan tulisan itu harus menyatu. Yang ketiga, dipasang di tempat strategis. Strategis itu artinya apa? Orang dengan mudah untuk mengaksesnya, orang dengan mudah untuk membacanya, orang dengan mudah untuk memperhatikannya. Yang keempat adalah penggunaan huruf besar dan gambar yang jelas untuk dibaca. Artinya huruf besar jelas untuk dibaca, jangan sampai huruf kecil kemudian kita sulit untuk membacanya. Dan yang terakhir adalah antara gambar dan tulisan itu harus saling terkait. Itulah sedikit sekelumit Pak Guru menjelaskan tentang yang namanya poster. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan tadi bermanfaat, berguna, Anda bisa mengerti. Sedikit yang Anda dapat semoga berguna di kemudian hari untuk Anda yang lebih besar lagi. Pesan saya juga, jangan lupa untuk selalu menumbuhkan sikap mandiri dalam hal apapun. Karena apa? Sikap mandiri adalah kunci kesuksesan kalian di kemudian hari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.